Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia, Gereja Pewahyuan, Gereja Akhir Zaman, Gereja yang diajarkan Tuhan Yesus langsung untuk mengalihkan kuasa di balik sakrament perjamuan kudus dan minyak urapan. Sama-sama kita percaya siang hari ini setiap kita yang datang beribadah, bahkan sebentar kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Terima kuasa mujizat dinyatakan bagi setiap kita yang percaya siang hari ini mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus lebih lagi siang hari ini. Haleluya, kita akan memulai ibadah kita sama-sama di siang hari ini umat Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau sikapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan di siang hari yang indah ini. Tutup matamu di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap kebaikan yang Tuhan Yesus nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, kami percaya semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Tuhan Yesus. Namun kami percaya semua karena campur tangan Tuhan, semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena anugerah-Nya Tuhan Yesus begitu melimpah bagi setiap kehidupan kami Bapa. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan di sepanjang hari, bahkan di sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan Yesus. Kami boleh masuk di hari yang baru, kami boleh masuk di minggu yang baru. Kami percaya kekuatan kami berasal daripada-Mu Bapa. Kami gak bisa kalau tanpa Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami gak mampu kalau bukan Tuhan yang ada di samping setiap kami Bapa. Oleh karenanya Tuhan Yesus, di siang hari yang indah ini Bapa, kami rindu untuk kami bermazmur bagi nama Tuhan. Kami rindu datang bernyanyi, memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Bapa, agar saat kami datang menyembah Tuhan, saat kami mau satukan hati kami, satukan suara kami memuji nama Tuhan Yesus, kami boleh sungguh merasakan ada hadirat Tuhan Yesus hadir bersama dengan setiap kami. Lalu pas siang hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, berkati gembala sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta Darniati Pariaji, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan Tuhan Yesus. Bersama dengan keluarga Tuhan Yesus berkati. Kesehatan hamba-Mu juga Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Terlebih pelayanan hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Lewat pelayanan gembala sidang gereja Tiberias, banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan jalan ibadah kami Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Amin. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan yang melingkupi setiap kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Boleh kita kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hari ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan.
Yesus, kemuliaan-Mu memulihkan kami Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu memberkati kami. Bawa pujian kita buat Tuhan Yesus sama-sama. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sebab hanya nama-Mu yang kami sembah siang hari ini Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi nama-Mu Yesus, kemuliaan-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Memulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kembali panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Pulihkan hatiku. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan yang kami rasakan siang hari ini memberkati setiap kami. Berkati hidupku. Dari hati kita bersama-sama umat Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Dia Allah yang setia bagi hidupku. Dan ini janji kami Tuhan Yesus. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Sambil angkat tangan kita dua-dua, kita sembah Dia. Dia Yesus yang selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Dan kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Sama-sama panggil namanya Yesus, ku menyembah-Mu.
untuk perkenanan-Mu Tuhan, untuk kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Bawa sembah kami baru. Engkau Yesus yang kami muliakan, Engkau Yesus yang kami tinggikan siang hari. Angkat tinggi tangan kita sama-sama, umat Tuhan, tutup matamu sama-sama. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku kini. Yesus ku menyembah. Bangkit berdiri, mari sama-sama umat Tuhan. Tutup matamu, angkat tinggi tangan kita. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam Yesus, ku menyembah-Mu. Kami memuji nama-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah, memuji nama-Mu Tuhan, memuji-Mu. Angkat tangan kita dua-dua, kita puji nama Tuhan Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan buat Tuhan Yesus yang hari ini. Mari di atas kepalamu kasih sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Dia. Yesus kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami, kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus kami puji, Yesus kami sembah, sebab Kau besar, Kau besar, Kau besar. Haleluya. Mari kita sembah Dia, puji namanya Yesus. Mari bermazmur bagi Dia, sembah Dia Yesus, kami puji Engkau, haleluya. Angkat tinggi kedua tanganmu, mari umat Tuhan, bebaskan rohmu, sembah, sembah, sembah Dia. Kita senangkan hati Tuhan lewat setiap mazmur kita buat Tuhan Yesus. Kita tinggikan Dia, puji namanya, oh sana Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya. Mari sembah, mari sembah, mari sembah Dia. Dia yang layak, Dia yang layak dipuji, disembah. Hadirat-Mu nyata, urapan-Mu nyata, menjamah, menjamah lewat setiap hari Tuhan.
hati kami rindu bernyanyi buat Tuhan Yesus yang hari ini. Lebih lagi hati kami rindu bermazmur buat Tuhan Yesus. Lebih lagi setiap kami anak-anakmu di tempat ini rindu datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Kami mau angkat tinggi kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau. I'll sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I'll sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. Mari bernyanyi buat Tuhan Yesus. I'll sing praises to your name. Amen. Great and worthy to be praised. Angkat suaramu, I sing praises to you. Praises, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Allah kita. I'll sing praises, I'll sing praises to your name, oh Lord. Praises. Sambil angkat tangan kita dua-dua, mari kita sembah Dia. Mari kita bernyanyi buat Tuhan Yesus dari hatimu. Kita menyembah, kita memuji nama-Nya. To be praised, I sing praises to your name, oh Lord. Praises, amen. For your name is great. Kasih kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kami muliakan Engkau. Ku muliakan nama-Mu, Yesus mulia. Kau termulia, Yesus. Nama-Mu besar dan layak. Apapun masalahmu, pergumulanmu, mari sama-sama kita sembah Dia dari hatimu. Ku agungkan nama-Mu, Yesus. Agung nama-Mu, Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita agungkan, muliakan satu nama yang besar di tempat ini. Nama-Mu, nama-Mu besar, nama-Mu Kau besar, nama-Mu besar dan layak dipuji.
Kasih sorak-sorai tepuk tangan lebih lagi di atas kepalamu. Kasih sorak-sorai, sorakan haleluya. Haleluya. Sekali kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sebab namamu besar Tuhan. Namamu layak dipuji, namamu layak diagungkan di tempat ini. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Boleh Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Lebih lagi Tuhan Yesus kami rindukan sukacita sorga ada bersama dengan setiap kami. Sebab di siang hari ini kami umatmu siap memuji, siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita, yang siap diberkati lebih lagi sama Tuhan Yesus. Sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat siang, Shalom Tiberias. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari gereja Tiberias kita bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Come on. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lambaikan tanganmu dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada sukacita. Mari bersukacita bagi nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Ada sukacita, amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Terus memuji nama Tuhan.
Masalah boleh ada, tapi kita akan terbang bersama dengan Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Sama-sama. Firman-Mu Tuhan ditambah di kakiku, janji-Mu terambah di jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Yuk tangannya semua. Ku kan terbang tinggi di awan, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman berjalan bersama dengan Tuhan. Gereja Tiberias, sama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan melimpah, janji-Mu, janji-Mu terambah di jalan-jalanku, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu beri kekuatan. Yuk sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Ku kan aman di dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan, come on. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Sambil angkat tanganmu, yuk. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Lebih sungguh lagi, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Katakan, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus di Gereja Tiberias Indonesia, gereja yang didirikan atas perintah Tuhan langsung kepada pendiri dan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu sama-sama kita boleh saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dengan judul Melatih Diri Dalam Bertekun. Selamat menyaksikan.
Jadi melatih diri dalam bertekun adalah kita miliki iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang tidak tergoyahkan. Miliki iman yang tidak tergoyahkan. Artinya tetap bertekun dalam setiap tantangan. Tidak menyerah, tetap berjuang meski untuk waktu yang lama. Kita harus kuat menghadapi masalah karena ada pengharapan. Firman Tuhan katakan, tahan uji menimbulkan pengharapan. Keadaan yang sulit adalah tantangan untuk melatih daya tahan kita. Menyerah membuat kita kehilangan harapan dan iman. Kita harus mau berusaha untuk meraih keberhasilan. Karena keberhasilan tidak ditentukan sepenuhnya oleh manusia. Memang kita berusaha, tapi ketentuan berhasil atau tidaknya itu perkenanan daripada Tuhan Yesus. Keberhasilan yang dari Tuhan bernilai kekal, dan keberhasilan dari Tuhan digunakan untuk tujuannya Allah. Dan kita terus bertahan dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita selalu selamanya dan kita bertahan. Tuhan Yesus yang katakan, Tuhan ingin kita bertahan karena iblis tidak akan tinggal diam. Dengan tinggal di dalam Tuhan Yesus memampukan kita bertahan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, menguatkan kita dalam bertekun. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Mengerjakan Keselamatan dari Tuhan Yesus. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah yang besar, yaitu keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Doa kami agar kami semua berjuang hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, agar kami siap diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Ada 5 hal untuk kita mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. 1, kita bersyukur selalu dengan tindakan. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Dari 10 orang tersebut hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jadi ini contoh bahwa kita diselamatkan, kita harus bersyukur dengan tindakan. Kita selalu bertobat, mengaku dosa, dan memuliakan Tuhan Yesus. 2, menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita. 1 Timotius 4 ayat 12. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, baik dalam perkataan, kelakuan, sifat, maupun perbuatan. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk dapat menjadi teladan yang terbaik bagi semua orang percaya dalam hal perkataan dan perbuatan. 3, hidup dalam kebenaran. Roma 6 ayat 13 dan Efesus 4 ayat 24. Hidup dalam kebenaran artinya tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan dalam kebenaran, yaitu meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Rasa syukur karena keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan akan memberi kita kekuatan untuk meninggalkan manusia lama. 4, menghargai keselamatan. Galatia 5 ayat 13. Keselamatan adalah anugerah terbesar. Keselamatan adalah hadiah yang mahal, yang sangat berharga. Maka kita harus berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Kesalahan yang dilakukan lebih dari sekali adalah sebuah keputusan. Mengulangi sebuah kesalahan lagi dan lagi akan menjadi keputusan, lalu menjadi sebuah keyakinan, dan itu bukan kehendak Allah. Galatia 6 ayat yang ke-7. 5, mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kita seharusnya dalam memandang keselamatan bukan untuk berdiam diri, tetapi lebih giat lagi memberi diri untuk memuliakan Allah selagi kita masih hidup. Kita terus berusaha memberi buah yang baik dan berjuang sampai Tuhan datang, atau
sampai Tuhan memanggil kita. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena perlindungan, karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh ada di gereja ini, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi, oleh karena kebaikan Tuhan, hidupnya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa untuk perkenanan Tuhan bagi gereja Tiberias Indonesia dan bagi setiap kami jemaat gereja Tiberias Indonesia. Saat ini kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang kami pandang. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Lebih sungguh lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari pandang Dia sama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Kami pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
Yesus yang kami pandang. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang kami tinggikan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Tidak pernah ada yang lain Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Sambil angkat tanganmu, sama-sama kita katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ini kami ya Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita boleh sanjung Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari sanjung Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi. Ku sanjung sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang
Hanya Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan, hanya Tuhan Yesus yang layak kami permuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dia yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih sungguh lagi, sama-sama. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih sungguh lagi gereja Tiberias, mari muliakan nama Tuhan. Dimuliakan, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sama-sama kita katakan Yesus Tuhan, Kau Raja. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan, hanya nama Tuhan Yesus yang kami muliakan. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup memulihkan kami, bahkan Engkau teramat sanggup memberkati setiap kami. Ini kami ya Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Biar tempat ini penuh kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang.
kuasamu, curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari sambut firman Tuhan. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Filipus Fideramo, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak terbatas. Kami ada hingga detik ini karena Tuhan begitu baik buat kami. Terima kasih buat keselamatan, buat berkat, buat perlindungan, buat Allah Roh Kudus yang menjadi teman terbaik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir dimanapun mereka duduk. Kuasa Roh Kudus yang sama menjamah menerangi hati mereka. Segala roh intervensi yang berusaha mengganggu suasana hati mereka Tuhan, roh kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kami bersatu hati, kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa di tempat ini. Kami mau duduk diam, tenang di hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua bersama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom Bapak Ibu. Lebih mantap lagi dong, shalom. Haleluya, semangatnya ya. Udah makan siang Bapak Ibu? Oh belum ya? Belum, tapi semangatnya luar biasa loh. Kita buka yuk Alkitab kita, Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai ayat 14. Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sudah ada 3 ayat, kita baca sama-sama yang keras yuk. 2, 1. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Terakhir yang keras. Terus? Puji Tuhan. Katakan amin yang percaya. Bapak Ibu sadarkah bahwa akhir-akhir ini kalau kita lihat di dalam sosial media, tidak sedikit orang yang ternyata mengidap penyakit anxiety. Betul ya? Jadi penyakit-penyakit mental saudaraku, serangan-serangan mental. Kalau penyakit fisik oke, kita tahu. Tapi tidak sedikit orang saat ini terkena anxiety. Kalau bahasa Indonesianya kecemasan. Cemas yang berlebih. Entah kenapa Bapak Ibu cemas saja. Dan anxiety ini bukan hanya menyerang orang dewasa, tapi anak sekolah pun mengalami saudaraku. Sehingga mereka cemas gagal, ya kan? Mereka cemas akan masa depan, mereka cemas dan tidak terkontrol sampai-sampai mengganggu aktivitas mereka. Bahkan tidak sedikit yang ujung-ujungnya cemas ini meningkat akselerasi menjadi panic attack. Bapak Ibu tahu ya panic attack ya? Gejalanya begini. Tiba-tiba di tengah keramaian lagi ketawa, wah lagi happy, tiba-tiba Bapak Ibu nafasnya susah. Tiba-tiba di ruang ber-AC kok keringetan,
rasanya mual, mau muntah, bahkan mau pingsan rasanya. Itu keadaan yang sangat menyiksa, saudaraku. Dan saat ini penderita penyakit ini makin meningkat. Dan ini kalau tidak segera diatasi, saudaraku, ini berbahaya. Karena apa? Ujung-ujungnya bisa mengganggu kesehatan fisik kita. Katakan amin dulu Bapak Ibu. Amin. Dan kalau mau ditelusur, sebenarnya ini serangan roh jahat Bapak Ibu. Jadi saat ini setan roh jahat bukan hanya menyerang kesehatan fisik manusia, bukan. Bukan hanya mengganggu kekuatan fisik kita, tetapi menyerang mental. Gitu. Orang segagah apapun, sehebat apapun, kalau mentalnya sudah terserang, mentalnya sudah kalah, susah saudaraku. Dan kalau ditelusuri, biasanya dalam pelayanan konseling ya, ujung-ujungnya Bapak Ibu tahu tidak, mayoritas orang yang terkena panic attack atau anxiety, ya kan, kecemasan yang berlebih, masalahnya di mana? Mereka takut akan masa depan. Mereka takut, nanti gimana ya? Masa depan saya seperti apa? Mau lulus SMA, saya masuk PTN gak ya? Kalau nggak PTN, orang tua saya mampu nggak ya sekolahkan saya di swasta? Gitu. Yang sudah lulus kuliah, saya mau kerja di mana ya? Udah coba melamar pekerjaan sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, belum dapat kerja. Yang sudah bekerja mau cari jodoh, kok kayaknya nggak dapat. Yang sudah menikah mau punya anak, kok nggak bisa. Yang sudah bangun bisnis mau dapat klien, kok kayaknya susah. Jadi mereka Bapak Ibu merasa tertekan, cemas akan masa depan. Saya mau katakan saudaraku, tidak seorang pun dari kita yang tahu akan masa depan. Katakan amin. Yang tahu masa depan Bapak Ibu dan saya hanya Tuhan. Itulah sebabnya di tempat ini siang hari ini saya berdoa, mulai siang hari ini kita tidak dikalahkan kecemasan lagi. Kita tidak dikalahkan panik attack. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu mengenal Yesus dengan benar, maka lihat hidupmu akan dahsyat luar biasa. Jadi kita harus punya iman, mempercayai bahwa Tuhan pasti akan pakai kita luar biasa. Yang percaya dulu katakan amin dulu saudaraku. Kenapa saya katakan Tuhan akan pakai kita luar biasa? Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Tidak mungkin rencananya buat Bapak Ibu rencana yang biasa-biasa, nggak mungkin. Tapi saya orang biasa Pak. Saya orang nggak sekolahan. Tunggu dulu, banyak orang yang tidak sekolah dipakai Tuhan dahsyat luar biasa saudaraku. Bapak Ibu siap dipakai Tuhan luar biasa, amin. Karena itu miliki iman. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Mungkin saat ini keadaanmu belum berubah, tetap percaya di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Nah pada ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Katakan takut akan Tuhan. Maka dikatakan kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah sekarang kita akan bicara dulu tentang takut akan Tuhan. Kira-kira menurut Bapak Ibu arti takut akan Tuhan apa? Ada yang tahu? Apa? Apa Bu? Hah? Oh, mengandalkan hikmat Tuhan. Jadi kalau kita lihat saudaraku, takut akan Tuhan bukan definisinya artinya orang itu tidak berani mendekat kepada Tuhan. Amin. Ingat cerita ketika Tuhan katakan kepada Musa, Musa suruh orang Israel menguduskan diri mereka, aku akan menjumpai mereka. Dan ketika Tuhan akan menjumpai orang Israel itu ada petir, ada gempa, ya kan? Ada angin yang kencang dan orang Israel ketakutan. Musa, please bilang sama Tuhan. Tuhan ngomong saja sama Musa, nanti Musa yang sampaikan kepada kami. Kami takut terlalu dekat dengan Tuhan. Nah maksudnya takut akan Tuhan bukan seperti itu. Kalau saya mencatat di sini, orang yang takut akan Tuhan artinya apa? Orang yang selalu menghormati Tuhan dimanapun ia berada dengan cara menjaga hidup dalam ketaatan dan sama-sama dengan saya katakan, aku harus taat. Lebih keras katakan, aku harus setia. Amin saudaraku. Yes. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk kategori orang yang
takut akan Tuhan, dua ini, taat, setia. Biarlah ini menjadi refleksi buat kita. Kita punya kualitas ini enggak? Kita taat enggak sama Tuhan? Kita setia enggak? Kalau ada seorang suami berkata begini sama istrinya, "Mama, you are the only one in my life." Istriku, hanya engkau satu-satunya di hidupku. Istrinya pasti keleper-keleper, plek 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 plek. Dedi bisa aja. Tapi begitu sampai di mobil udah telepon yang lain. Istrinya sedih nggak, saudaraku, kalau tahu? Halo, ibu-ibu sedih nggak? Nggak ada yang sedih, tolong jawab saya dong. Ibu-ibu sedih nggak kalau itu kenyataannya? Sedih. Papa gimana sih? You said that I am the only one in your heart. Aku satu-satunya dalam hatimu, kau katakan. Tapi baru sampai di mobil dia telepon yang lain. Saya mau katakan, saudaraku, sama dengan Tuhan. Saya percaya tadi di dalam ibadah tadi Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan. Amin. Gitu. Dan sebagian besar pasti berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku anakmu. Aku rindu lebih dekat dengan Tuhan. Ada yang berkata demikian? Yang ada bilang amin dulu. Amin. Engkau mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu tidak respon Tuhan? Tuhan akan berkata, that's good. Aku suka perkataanmu. Tapi yang Tuhan lebih suka adalah ketika engkau keluar dari tempat ini, sampai Sabtu nanti, hidupmu benar-benar taat akan firman Tuhan. Itu yang artinya menghormati Tuhan, saudaraku. Engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan engkau menjauhi semua larangannya Dia. Walaupun tidak ada mata yang melihat engkau, tapi kemana engkau berada, engkau menjaga hidupmu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Kita para suami kemanapun kita melangkah, kita jaga hidup. Mungkin istri tidak lihat, para istri, mungkin suamimu tidak lihat, para anak muda, orang tuamu tidak lihat, tidak ada yang memperhatikan kau. Tapi kita harus ingat, ada mata Tuhan di surga yang melihat kemanapun kita melangkah. Kalau istilah saya, ada CCTV dari surga, saudaraku. Dan dicatat Tuhan. Katakan amin dulu. Itu orang yang takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya di mulut kita berkata, I love you Jesus, aku mengasihimu Tuhan. Tetapi tindakan kita bersuara lebih keras daripada perkataan kita. Tindakan kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan mengatakan, orang yang mengasihiku adalah orang yang mentaati firman-firmanku. Orang yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu yang menghormati Tuhan, yang mau taat dan setia kepada Tuhan, maka kita akan bahas berkatnya yang Tuhan sediakan bagi kita. Khotbah saya baru pendahuluan, saudaraku. Masih ada 3 jam lagi khotbah saya. Siap, amin, saudaraku? Coba lihat yuk. Ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan apa? Katakan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus kupilih, bilang. Di sini ada yang pernah salah pilih enggak? Halo? Salah pilih pacar ada? Enggak ada yang ngaku, ya kan? Dari mukanya banyak yang nyesel sih saya lihat. Ada yang salah pilih rekan bisnis? Ada? Ada yang salah pilih tempat bekerja? Ada ya? Kenapa? Karena kita terbatas. 5 menit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita, Bapak Ibu. Betul. Seperti saya saksikan beberapa minggu lalu tempat ini, ada teman saya, di siang hari di rumah masih peluk anaknya. Masih cium istrinya, dia peluk, dia tidur siang. Bye-bye mami, mau tidur siang dulu ya. Dan istrinya kaget, masa mau tidur siang aja pakai celana ke gereja, pakai baju rapi. Biasanya celana pendek, kaos oblong. Istrinya masak di dapur. Begitu naik ke atas mau panggil suaminya turun untuk makan, apa yang terjadi? Nafasnya udah gak ada, saudara. Artinya 5 menit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Amin. Tetapi satu hal saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, Tuhan tahu masa depan kita.
Tidak ada di dunia ini yang bisa menjamin masa depanmu indah luar biasa. Nggak ada. Tetapi di dalam Kristus imani, masa depan kita pasti dahsyat dan pasti luar biasa. Karena itu janji Tuhan. Kok Tuhan bisa janji demikian? Ya iyalah, dia itu Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Contohnya Bapak Ibu di sini nih. Ini masa depan yang Tuhan janjikan yang indah, yang luar biasa itu. Nah, untuk melangkah ke sana, mungkin Bapak Ibu perlu melewati 100 pintu. Ketika engkau bersetia kepada Tuhan, tidak langsung 100 pintu itu dibuka. Satu-satu, saudaraku. Satu-satu, katakan satu-satu. Kenapa satu-satu? Karena Tuhan mau mengajarkan kita untuk setia kepada Dia. Kalau semua 100 langsung dibuka, kita akan berkata, this is because of me. Ini karena aku. Jadi Bapak Ibu siang malam akan bergantung sama Tuhan. Tuhan, aku percaya hidupku, aku bersama istriku, bersama anak-anakku pasti luar biasa. Dan Tuhan akan bukakan pintu kedua. Kau setia, kau taat, buka lagi pintu ketiga. Kau setia dan taat, buka lagi pintu berikutnya. Terus saudaraku. Sehingga dikatakan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Waduh. Kalau Tuhan tunjukkan jalan yang harus kita pilih, pertanyaan saya, kita ada kemungkinan gak salah jalan? Halo, ada kemungkinan gak salah jalan? Gak akan pernah, saudaraku. Gak akan ada penyesalan. Gak akan pernah kita menghabiskan waktu kita menangisi karena kita salah ambil keputusan. Keren gak ikut Tuhan? Dahsyat ya? Ketika saya 5 tahun di Colorado, saudaraku, Tuhan suruh saya pulang ke Indonesia. Padahal gaji saya sudah ribuan dolar. Jadi anak muda yang merasa diberkati Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan suruh saya pulang. Saya bilang, Tuhan, saya takut mau pulang. Saya belum pernah kerja di Indonesia. Begitu lulus kuliah saya langsung ke Colorado. Pulang ngapain Tuhan? Saya nggak ada pengalaman. Kalau saya pulang saya bersaing dengan anak-anak fresh graduate, kalah saya Tuhan. Dan Tuhan berkata demikian, kalau aku bisa berkati engkau di Colorado, percaya di Indonesia aku juga bisa berkati engkau. Artinya di sini Bapak Ibu, kabar baik buat kita semua. Mau dimanapun tempat kita, asal ada Yesus, pasti ada berkat yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Jadi bukan tempat yang menentukan berkatmu. Yang menentukan berkatmu adalah siapa yang menjaga dan melindungi kita. Kalau Yesus bersama kita, saudaraku, tenang, hidupmu pasti dipelihara Tuhan. Jalan-jalanmu Tuhan katakan ke kiri anakmu. Bulan depan Tuhan katakan ke kanan anakku. Tuhan katakan bulan depan lagi ngebut, lari anakku, lari, ayo. Bulan depannya lagi Tuhan katakan slow down, pelan anakku, pelan, pelan. Bulan depannya lagi Tuhan katakan berhenti, istirahat dulu, berdoa dulu, puasa dulu. Enak gak seperti itu? Enak ya? Indah lu saudaraku. Bapak Ibu doanya didengar Tuhan, Tuhan bicara, engkau bisa dengar suara Tuhan. Tuh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghargai kekudusan Tuhan, orang yang menghargai kebaikan Tuhan, fasilitasnya GPS surga bekerja dalam kehidupan kita. Dikasih tahu tuh sama Tuhan, set ke kiri, ke kanan. Tahun 2001 saya pernah beli mobil dari eBay. Tahu eBay? Tahu ya? Auction, lelang. Saya tinggal di Colorado, saya beli mobil di New Jersey. Itu perjalanannya 3000 km. Istilahnya Jakarta, Papua, saudaraku. Kalau garis lurus. Jauh nggak 3000 km? Jauh ya? Jauh. Dan zaman itu belum ada map di handphone. Saya beli mobil dan saya harus ambil mobilnya sendiri. Jadi saya terbang ke New Jersey, dari New Jersey balik ke Colorado ke tempat saya tinggal. Bawa mobil sendirian 3000 km. Ibaratnya bawa mobil dari Papua ke Jakarta, jalan terus. Bapak Ibu tahu bagaimana caranya supaya saya nggak nyasar? Waktu itu baru ada Yahoo. Tahun 2001 nih, saya masukin Yahoo, New Jersey, Colorado. Jalannya keluar semua. Percaya nggak? Itu saya harus ngeprint 20 lembar. Jadi modal saya itu 20 lembar kertas.
Setiap kertas tuh ada banyak, belok kiri ke sini, masuk tol ini, keluar tol, masuk tol ini. Petunjuknya banyak. Dan masing-masing sambil saya bawa mobil saya lihat kertas. Oh ini udah semua, saya buang ke belakang. Ambil lagi lembar kedua, buang. Dan teman saya bilang, you paling cepat 3 hari nyampe New Jersey, Colorado bawa mobil. Puji Tuhan, saya 1 hari nyampe saudaraku. Dan tidak nyasar sedikit pun, 20 lembar itu, itulah yang menuntun saya sampai ke rumah tidak terlambat. Tidak nyasar. Itu negeri orang Bapak Ibu. Dan saya bisa nyampe. Belum pakai GPS zaman sekarang. Di sini saya mau katakan, perjalanan di dunia ini sangat menyeramkan. Dunia ini jahat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Supaya Bapak Ibu tidak dikalahkan oleh yang jahat, kita perlu tuntunan Tuhan. Dan mengucap syukur, Yesus menjadi GPS bagi kita. Amin. Dia memberikan petunjuk bagimu. Supaya engkau tidak tersasar. Supaya engkau tidak dikalahkan yang jahat. Jadi Tuhan baik, Dia akan tunjukkan jalan mana yang harus kita pilih. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada pengharapan, amin. Saya lihat muka-mukanya mulai tersenyum. Yes. Nanti Bapak Ibu kalau mau ketemu klien tanya, Tuhan ambil gak nih proyek sama dia? Kalau Tuhan bilang jangan, jangan saudaraku. Betul. Tapi keren Tuhan, mobilnya Mercy, rumahnya daerah kawasan elit. Ini orang pasti orang beken. Kalau Tuhan bilang jangan anakku, don't take it. Kalau Tuhan bilang jangan, katakan amin. Kalau Tuhan bilang jangan, artinya Tuhan pasti sudah sediakan klien yang jauh lebih dahsyat lagi. Amin. Saya pernah begitu. Tuhan bilang jangan. Proyeknya gede Tuhan. Jangan. Apa? Tergoda, saya ambil. Di awal asik, di tengah jalan nangis saudaraku. Betul. Saya bertobat. Ampun ya Tuhan. Tuhan bilang, kan kita so bilang pangana. Itu bahasa Jerman ya. Kita so bilang pangana toh ngeyel ngana. Tato kita kan udah dikasih tahu masih ngeyel. Akhirnya saya bertobat minta ampun. Dan Tuhan dengan penuh kasih masih menolong saya keluar dari lingkaran itu. Tapi tetap harus bayar harga. Nah daripada bayar harga, lebih baik ikut Tuhan dari awal. Amin. Kalau Tuhan bilang jangan ya jangan saudaraku. Gitu. Penyertaan Tuhan dahsyat. Dan kemudian ayat yang ke-13 dikatakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan apa? Anak cucunya akan mewarisi bumi. Sama-sama dengan saya katakan, keturunanku diberkati Tuhan. Wow. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Kalau dalam King James Version dikatakan his soul. Jiwa kita akan damai. Orang yang jiwanya penuh damai bukan artinya Bapak Ibu bebas masalah. Amin. Ada yang hidupnya nggak ada masalah di sini? Angkat tangannya. Hello. Ada yang nggak ada masalah? Orang sehebat apapun pasti ada pergumulan. Betul tidak? Bahkan pergumulan yang belum kelar ditambahin sama Tuhan pergumulan yang lain. Bahkan pergumulan kesehatan baru sembuh datang pergumulan yang lain. Karena apa? Seringkali Tuhan pakai pergumulan untuk mengajarkan kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi jiwa kita tenang. Dahsyat ya. Bapak Ibu mau di tengah masalah, di tengah pergumulan, engkau tenang. Sampai orang berkata, kok orang ini senyum terus ya? Orang ini kok bahagia terus? Padahal begitu dia tahu Bapak Ibu dalam masalah, mereka akan berkata, wow, luar biasa ya. Masalah besar tapi tetap bersuka cita. Sehingga apa? Kesempatan yang baik untuk Bapak menginjili orang lain. Amin. Dan bersaksi, aku bisa seperti ini karena aku punya Yesus yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan takut menghadapi pergumulan. Jangan minta hidupmu bebas masalah, karena nggak ada hidup yang bebas masalah. Tapi minta penyertaan Tuhan di dalam masalahmu. Minta kekuatan Tuhan yang selalu menopang kita. Amin saudaraku. Kekuatan kita kecil, percayalah. Satu masalah engkau tanggung sendiri, oke engkau masih bisa. 2 masalah mulai ketar-ketir. 3 masalah mulai engkau gemeteran. 4 masalah ambruk engkau saudaraku. Tapi kalau bersama Tuhan,
Kekuatanmu seperti Raja Wali terbang tinggi. Engkau bisa tetap tersenyum dan berkata, I love you Jesus. Amin. Di tengah masalah berkata I love you Jesus nggak mudah loh saudaraku. Nggak mudah. Di tengah masalah tetap berkata aku mengasihimu Tuhan, nggak mudah. Tapi kalau Bapak Ibu pernah punya roh takut akan Tuhan, maka engkau akan mampu melakukan semua itu. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saya berapa kali ketemu orang yang sangat diberkati Tuhan, tapi kekayaannya hanya sampai satu generasi, habis. Habis. Dia manjakan anaknya, bapak mamanya nggak ada, anaknya nggak punya fighting spirit, nggak tahu bagaimana mengelola, habis. Setelah habis anaknya ketar-ketir, aduh apa yang harus kami lakukan? Banyak saudaraku di luar seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan, anak cucumu dipelihara Tuhan. Siapa yang bisa jamin itu? Masa sulit seperti ini, masa penuh goncangan, masa penuh tantangan seperti ini. Tapi firman Tuhan berkata, kalau engkau punya roh takut akan Tuhan, anak cucumu dipelihara Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati. Di luar sekarang banyak keluarga Kristen anaknya jadi ateis, saudaraku. Betul. Karena berita yang seliweran saat ini di sosial media begitu menggurita, begitu menakutkan. Jangan anggap sekedar scroll lihat sosial media. Di situ banyak Bapak Ibu selipan-selipan dari roh jahat yang diserangkan kepada keluarga-keluarga anak Tuhan. Mereka tidak bisa menyerang pernikahanmu, mereka serang anak-anakmu. Banyak sekarang anak muda memutuskan gak mau percaya Yesus. Kalau mereka dikatakan, kok gak percaya Yesus? Mana Tuhan? Tuhan gak kelihatan. Mana Tuhan? Begitu saudaraku. Lebih mudah menobatkan orang yang ateis dari lahir daripada dia udah kenal Yesus, udah pernah jadi Kristen, jadi ateis, mau ditobatkan susah saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anakmu saat ini di sebelahmu, pegang tangannya. Amin. Rangkul dia. Dan bilang, kita sama-sama ke surga anakku. Katakan amin saudaraku. Dia keturunan kita. Jangan sampai iblis menyerang anak-anak kita. Katakan amin. Berapa kali orang dengan air mata datang kepada saya, anaknya meninggal di usia muda. Mereka bertanya, Pak, anak saya ke surga enggak ya? Lah, kok nanya ke saya? Anaknya meninggal, dia nanya, Pak, ke surga enggak anak saya? Kalau dia dengan tekun taat setia di rumah mengajarkan anaknya akan firman, saya percaya apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah mempertanyakan keselamatan anaknya. Karena dia percaya anaknya, semua keluarganya ada di tangan Tuhan. Amin. Amin. Masa dia bertanya, Pak, ke surga enggak anak saya, Pak? Sedih sekali saudaraku. Kita doa, tidak satupun dari keturunan kita yang terhilang. Amin. Kita harus bersama-sama di bumi, sama-sama dalam kerajaan surga. Seperti pengajaran yang gembala sidang kita almarhum Bapak Pariaji selalu ajarkan. Sama-sama di bumi, sama-sama di surga, saudaraku. Inti yang saya katakan di sini, jangan sampai kita ke surga, anak-anak kita enggak. Itu dia. Nanti Bapak Ibu di surga ditanya Tuhan, mana anakmu? Mau jawab apa kita, saudaraku? Amin. Amin saudaraku. Biarlah ini menjadi perundungan buat kita. Di luar setan siap menerkam anak-anakmu. Tapi kalau anak-anakmu diperlengkapi dengan firman, mereka menjadi generasi yang menang atas roh jahat. Betul. Mereka kuat di dalam Kristus. Terakhir ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Katakan, Tuhan bergaul karib dengan aku. Ada yang mau jadi bestinya Tuhan Yesus? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Artinya Tuhan berkata begini, sarangeo. Tuh Tuhan begini sama Bapak Ibu dan saya. Amin. Tuhan bergaul karib loh. Jadi Tuhan dekat. Bukan kepada orang yang istilahnya seperti saya pendeta. No. Bukan seperti saya yang punya gelar teologi. Bukan. Tapi Tuhan berkata dia dekat dengan orang yang takut akan Dia.
Oh dahsyat. Ini kabar baik bagi Bapak Ibu semua. Amin. Kalau Yesus jadi sahabatmu, siapa yang bisa ganggu engkau, saudaraku? Kalau Yesus sahabatmu, siapa yang bisa mencelakai engkau dan keluargamu? Katakan amin yang keras. Dahsyat. Gak ada Bapak Ibu. Dan karena Yesus menjadi bestie kita, sahabat kita, maka dikatakan demikian. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjian Tuhan dengan umatnya, Tuhan sampaikan. Bahasa Inggrisnya dikatakan, the secret of the Lord is with them that fear Him. The secret of the Lord, rahasia Tuhan ada bersama orang yang takut akan Dia. Kalau ada orang baru berjumpa dengan Bapak Ibu, dia mau cerita nggak tentang rahasia hidup dia? Nggak Bu ya? Nggak akan. Sahabatmu baru akan curhat dengan engkau. Lebih dekat lagi, dia akan lebih dalam lagi buka-bukaan dengan engkau. Ada orang yang lebih dekat, curhatnya lebih terbuka dengan sahabatnya daripada dengan istrinya. Karena sudah dekat luar biasa, saudara. Dia bisa sampaikan semua rahasia dia. Tidak ada yang disembunyikan. Nah sama dengan Tuhan, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Rahasia surga Tuhan akan sampaikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya doa mulai sore hari ini Bapak Ibu, engkau akan diangkat menjadi sahabatnya Tuhan. Rahasia surga akan diberitahukan kepada kita semua. Amin saudaraku. Siap dipakai Tuhan dahsyat. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita dong. Haleluya. Haleluya. Jadi khotbah ini singkat padat. Takutlah akan Tuhan mulai hari ini. Hormati Tuhan. Jaga perasaan Tuhan. Amin. Kalau kita tahu itu dosa, ya jangan lakukanlah. Kalau kita tahu dulu kita pernah jatuh di situ, jangan diulang. Amin. Jangan diulang. Kalau kita sudah berkata Tuhan ampuni aku akan dosaku itu, ya wes diampuni. Tapi jangan diulang saudaraku. Jaga perasaan Tuhan. Lihat. Pelan-pelan Tuhan akan percayakan kau hal-hal yang luar biasa. Diberkati saudaraku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapa, betapa kami mengucap syukur. Biarlah kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan. Menjaga perasaanmu Tuhan. Orang-orang yang taat dan setia kepada firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kepada kami Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus kami pilih. Tuhan akan bukakan jalan-jalan-Mu. Bahkan Tuhan berkata, anak cucu kami pun akan mewarisi bumi. Anak cucu kami akan menjadi orang-orang yang perkasa di atas muka bumi ini Tuhan. Dan Tuhan katakan, rahasia-Mu akan disingkapkan kepada kami. Terima kasih buat kepercayaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita akan ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Dengan beriman percayamu kita akan pujian ini. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Kita bangkit berdiri kembali sama-sama umat Tuhan. Siapkan hati kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Terima yang terbaik, mujizat di balik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sempurnakan hidup kami. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Mari dengan iman percaya bersama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga kami tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini,
segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari bersama-sama saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak segala bentuk fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba, oleh darah Yesus, kami semua menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna, tidak penyumbatan, paru-paruku sehat, tidak flek. Kami tolak sakit lever, kami tolak hepatitis, kami tolak sakit ginjal. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Setiap organ tubuh mereka yang lemah saat ini, pulih, pulih dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Sekali lagi bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya kami tidur pun diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami mulia bersama keluarga akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak kekurangan, kami tolak hutang-hutang pribadi, pekerjaanku, karirku, bisnisku, usahaku, sekolah anak-anakku diberkati Tuhan ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidupku di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus, mari sama-sama setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Kita bangkit berdiri kembali. Kita mengucap syukur siang hari ini kita boleh menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita percaya setiap kita yang menyatu dengan tubuh darah Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan Yesus tinggal dalam setiap kita. Kita yang menjadi doamu, kerinduanmu sama Tuhan Yesus naikkan siang hari ini. Dia Allah yang terlebih besar di setiap apapun yang ada di muka bumi. Angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama umat Tuhan. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar.
biasa. Yesus lebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, urapilah setiap tetes dari botol ini Tuhan, menjadi minyak urapan yang kudus untuk menyatakan mujizat kuasa-Mu. Sayangi hamba-hamba-Mu Tuhan, agar setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat lepas dalam nama Yesus, segala penderitaan dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Ini adalah api dari surga menyatakan kekudusan dan kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa. Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan firman. Hamba terbatas, tapi Tuhan tidak. Itulah sebabnya aku serahkan mereka ke tangan-Mu yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas setiap anak-anak-Mu. Tuhan jaga lindungi mereka untuk selalu menang atas segala yang jahat. Segala rancangan iblis yang berusaha menyerang keluarga mereka dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Segala kutuk sakit penyakit, kutuk nenek moyang, kutuk penderitaan, lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di tangan mereka ada kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memampukan mereka untuk mengalami mujizat demi mujizat. Biar mulai siang hari ini kami menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan, dengan taat setiakan firman-Mu. Karena Tuhan yang sedang berjanji, bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan tentukan, Tuhan akan tunjukkan jalan mana yang harus kami pilih. Keturunan kami, anak cucu kami dipelihara Tuhan. Dan Tuhan menyatakan segala rahasia kerajaan surga kepada kami. Percayakan kami Tuhan, kami siap Engkau pakai. Pakai setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka, utus mereka Tuhan, sehingga lewat hidup mereka banyak orang bertobat, banyak orang dimenangkan Tuhan, banyak orang diselamatkan, berjumpa secara pribadi dengan Engkau, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Thank you Jesus. Terus kami berdoa buat gereja Tiberias Tuhan, setiap cabang dijaga, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari yang jahat. Pakai Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi ya Bapak. Percayakan Tuhan perkara-perkara yang lebih luar biasa lagi. Kami berdoa buat Ibu Gembala sidang kami Tuhan, pelayanan sepanjang hari ini bersama anak-anak menantu cucu mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan pakai dengan kuasa urapan-Mu yang berlipat kali ganda. Kami terus berdoa bagi bangsa yang kami kasihi. Berkati Indonesia Tuhan. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa kami. Di tengah goncangan dunia kami percaya Tuhan tetap memberkati Indonesia. Tuhan pakai gereja-Mu untuk bersaksi, menunjukkan bahwa Engkau Allah yang hidup di tengah bangsa ini. Terima kasih ya Bapak. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah roh takut akan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai mereka. Kami akan pulang, lindungi kami dalam perjalanan. Roh celaka, maut, bahkan segala orang niat jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan tibakan kami ke tujuan kami masing-masing di dalam perlindungan Tuhan. Kami akan pulang, kami siap terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita, anak cucu kita, keluarga kita, usaha, pekerjaan, karir, pelayanan kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, yuk semua bersama kita katakan amin, amin. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom.